Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Helmi bisa kembali menemani Anda dalam acara rubrik kesehatan di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Dan seperti biasa dalam acara rubrik kesehatan kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Dan kita akan ditemani juga oleh teman-teman dari T Project Band. Juga ada asisten perawat kita, ada Mas Rian Haryandi, AMD KG. Apa kabar Mas Rian? Baik, Dok. Dan juga ada audiens kita, teman-teman dari tim Kamar Operasi RSUD Haji Makassar. Dan acara ini, pemirsa, bisa Anda nonton juga di fanpage Facebook TVRI Sulawesi Selatan, atau bisa juga di YouTube channel TVRI Sulsel, atau bisa juga Anda download aplikasinya di ponsel Anda di TVRI Klik, ya. Dan buat Anda juga yang di rumah yang ingin bergabung, silahkan menghubungi line telepon di 0811 4660 6600. Baik, di hari ini kita akan membahas mengenai tulang, ya. Tepatnya itu kita spesifikkan di kanker tulang pada anak, ya. Jadi tulang itu kita harus tahu bahwa fungsinya adalah sebagai membangun rangka tubuh, juga melindungi organ-organ yang penting bagi tubuh kita, misalnya jantung, paru-paru, dan juga dia menghasilkan sel darah merah serta kalsium. Nah, di hari ini kita akan menghadirkan pakarnya. Bagaimana Pak Rian? Dokter narasumbernya apakah sudah datang? Selamat sore, Dok. Kalau dokter yang jaga hari ini ada Dokter Pejo, Dok. Dokter Pejo, oh ya, persilakan. Oh ya, saya panggil dokternya. Apa kabar Dokter Pejo? Alhamdulillah sehat. Ini ada pasien, Dok. Dia mau konsultasi sama dokter. Iya. Mana dokternya? Pasiennya sudah datang. Pasiennya sudah ada, Dok. Oh, ya, silakan. Saya panggil. Silakan masuk juga. Apa kabar Bu Dia? Baik, Dok. Iya, Dok. Dan karena ini COVID lagi menanjak, ya kita pakai protokol kesehatan. Kita pakai masker dan tetap patuhi 6M, pemirsa. Ya, 6M itu pakai masker, jaga jarak, terus mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas, serta yang terakhir itu adalah menghindari makan bersama. Dan buat Anda yang di rumah yang belum vaksin, mari kita sukseskan program vaksinasi. Dan yang sudah vaksin pun jangan lupa untuk tetap ikut pakai protokol kesehatan. Baik, Dok, silakan duduk, ya. Dokter Pejo dan Dokter dan Mbak Mahdia. Ya, jadi ini kita perkenalkan, beliau adalah Dr. Muhammad Petrus Johan, SPOT, PhD, MKes. Beliau adalah konsultan dari tumor di bagian ortopedi. Jadi beliau memperdalam ilmu tumor muskuloskeletal. Beliau adalah tim dari di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo dan juga di Primaya. Dan beliau juga aktif berperan sebagai anggota maupun pengurus di organisasi-organisasi yang mendalami ilmu ortopedi di bagian tumor di luar negeri maupun di dalam negeri. Tepuk tangan dulu. Dan informasi yang paling penting, di Indonesia itu hanya ada 29 orang dokter ortopedi dan traumatologi yang subdivisi onkologi, itu hanya 29 orang yang melayani 270 juta penduduk Indonesia, Dok, ya? Betul, ya. Dan beliau adalah alhamdulillah satu-satunya dokter ortopedi onkologi yang ada di Makassar. Jadi buat warga Indonesia Timur tidak perlu jauh-jauh harus ke Jawa, cukup datang ke Makassar bisa ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Dan juga kita kedatangan tamu ini pasien, ya. Siapa namanya? Saya Dia, Dok. Oh, Dia. Iya, Dok. Ya, jadi Mbak Dia,
ini katanya ada keluarganya dok, Mbak Di, yang sakit. Iya. Ya, bisa diceritakan bagaimana ceritanya? Boleh dok. Jadi ini dok, ada keponakanku di rumah, dia umurnya 13 tahun. Di lututnya itu ada kayak benjolan, tapi ndak pernah kempes-kempes. Padahal sudah 13 tahun umurnya. Sudah berapa lama itu benjolannya? Mungkin ada 5 tahunan barangkali dok. Oh 5 tahunan. Iya, sudah lama nih, cuman. Iya, baik ya. Iya, baik dok. Nah dari gambaran ringkas itu dok, kira-kira menuju ke arah mana itu anunya dok? Iya, pada prinsipnya yang harus kita pahami bersama, yang pertama itu ketika ditemukan benjolan, maka bisa kita pikirkan bahwa itu sebuah kemungkinan tumor ya. Tumor terutama pada ekstremitas, entah itu tumornya pada tulang ataupun bukan tulang. Yang kedua yang kita pikirkan ketika mendapatkan informasi bahwa kejadian yang diderita oleh kemenakannya ibu sudah 5 tahun, maka kemungkinan bahwa tumor atau benjolan itu prediksi saya mungkin sesuatu yang jinak ya. Namun bila pada beberapa pasien benjolan itu misalnya dalam tempo bulan membesar secara signifikan, maka pikiran kita yang paling pertama kemungkinan keganasan bisa kita pikirkan pada kasus ini ya. Mungkin untuk lebih lanjut kalau bisa bertemu kita akan evaluasi lebih lanjut ya. Ya, begitu kira-kira dok. Jadi itu kalau saya tangkap dok ya, itu sejenis kanker dok, kanker. Apakah itu kanker kalau pada tulang itu dok, pengertiannya? Jadi begini ya, kalau kita berbicara kanker tulang, maka ada 2 kata yang harus kita pahami bersama. Yang pertama ada kata sifat, yaitu dari kankernya sendiri yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada tulang. Jadi secara per definisi itu kanker itu adalah tumor ganas ya. Jadi tumor tidak semua ganas. Apabila tumor itu memberikan sifat karakteristik yang agresif, maka dia akan dikategorikan sebagai kanker. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kanker tulang. Kanker tulang berdasarkan sifat atau definisi yang sebelumnya saya sampaikan, berarti adanya terjadi keganasan pada tulang. Keganasan yang dimaksud ini seperti apa dok? Keganasan yang dimaksud adalah sel tulang itu sendiri dia kehilangan kendali. Kehilangan kendali sehingga dia mengalami pembelahan yang tidak bisa terkontrol oleh sistem dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Pembelahannya ini terjadi terus-menerus sehingga dia bertambah jumlahnya dan dia membesar menjadi sebuah tumor. Apabila pembelahan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, maka kita bisa bahasakan sifatnya itu agresif atau ganas. Yang perlu dicamkan oleh teman-teman dalam hal ini masyarakat, bahwa keganasan itu yang perlu kita pikirkan itu 2 ya. Jadi bukan cuman cepatnya membesar tumor itu pada tungkai atau lengan kita, tapi yang kita pikirkan adalah kemungkinan kemampuan dari tumor itu untuk berpindah ke organ-organ yang lain. Dalam hal ini untuk tumor pada tulang yang paling pertama, yang paling sering, yang paling suka dia tempat berpindah ialah pada paru-paru ya. Ini yang perlu dicamkan oleh masyarakat. Jadi tujuan kami tim dokter di rumah sakit adalah mencegah sebelum itu terjadi, kita berupaya untuk memberikan pengobatan yang semaksimal mungkin. Jadi begitu kira-kira yang saya sampaikan mengenai kanker tulang. Baik, Ibu Dia, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ini dok, apakah ada bedanya antara kanker tulang sama tumor tulang dok? Iya, jadi dari ceritanya ibu tadi yang kasusnya kemenakannya itu, ya namanya ketika pasien sudah mengeluh sebuah benjolan, maka itulah tumor ya. Benjolan itu kita harus mendeskripsikan lebih lanjut. Apakah benjolan itu jinak atau ganas? Ketika benjolan itu tadi dari ceritanya berlangsung sudah 5 tahun, maka kemungkinan besar dia sesuatu yang jinak, dia bukan kanker. Tapi kalau benjolan itu kita bahasakan baru 5 bulan sudah sebesar bola sepak, itu termasuk kategori benjolan atau tumor yang ganas, atau nama lainnya adalah kanker ya. Jadi jelas tidak semua tumor adalah kanker, tapi semua kanker adalah tumor ganas. Begitu kira-kira. Jadi kalau semua benjolan itu benar kalau kita bilang itu tumor dok. Semua benjolan, digigit nyamuk benjol, itu bisa dibilang tumor juga. Ya, jadi pada prinsipnya benjolan yang kita maksud sini adalah memang
kita harus bedakan benjolan dengan peradangan, ya. Jadi ketika pasien menyampaikan kepada kita ada benjolan, memang selalu saya sampaikan kalau bisa pertemukan saya sama pasiennya. Jadi dalam pertemuan itulah saya menanyakan lebih lanjut, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mengassessment dengan diri saya sendiri, memastikan bahwa itu bukan bengkak, ya. Kalau digigit nyamuk terus ada muncul macam merah begitu, itu adalah proses peradangan, ya, bukan tumor. Begitu kira-kira, Mas, ya. Baik, Dok. Terus kita ini melangkah kepada tema kita hari ini, kanker tulang pada anak. Apa itu kan, Dok, yang paling sering pada anak? Yang biasa mungkin kita ini orang awam, Dok. Jadi biasanya cuma baru baca bahasa medis, susah sekali apa ini. Nah, ini kalau bahasa medisnya dan bahasa non medisnya itu kira-kira yang pada anak itu paling sering terjadi, yang harus kita perhatikan itu apa saja, Dok? Ya. Jadi sebelum saya menjawab itu pertanyaan, saya memberikan dulu deskripsi secara umum, ya. Bahwasanya untuk angka kejadian kanker tulang itu cukup kecil secara literatur, ya, di Amerika. Di Indonesia sampai per hari ini belum kita mendapatkan literatur yang sesungguhnya secara terpublish di literatur. Namun di Amerika itu 1% dari seluruh kejadian kanker, ya. Terus kita masuk lagi pembahasan topik hari ini, kanker tulang pada anak. Untuk kanker tulang pada anak sendiri, dari total seluruh cancer atau keganasan pada anak, cuma kurang lebih 3%. Nah, sekarang tadi yang Mas Helmi tanya adalah apa yang paling sering tumor tulang pada anak. Ya, secara jenisnya yang paling sering itu kita temukan adalah namanya osteosarkoma, ya. Namun yang ingin saya sampaikan sama pemirsa pada hari ini, tidak perlu kita mengatakan apa saja berbagai macam jenis tumor tulang pada anak. Yang penting ingin saya sampaikan, apabila itu keganasan, maka kita harus satu persepsi, itu harus segera ditangani. Untuk berbagai jenisnya jelas ada banyak. Yang pertama adalah osteosarkoma, yang kedua ada namanya Ewing sarkoma. Yang berikut, apabila tumor tulang itu pada orang dewasa bisa kita namakan kondrosarkoma. Jadi penamaan-penamaan itu berdasarkan di mana lokasi tumor itu ditemukan dan sel tulang apa yang kehilangan kendali atau bermutasi menjadi tumor. Jadi begitu kira-kira, Mas. Gitu. Jadi yang paling sering itu osteosarkoma. Osteosarkoma, ya. Nah, itu bagaimana gejalanya, Dok? Kapan itu pasien atau orang tua anak itu harus membawa ke dokter? Jadi gejala-gejala awalnya kan biasanya itu kalau Indonesia itu sepengamatan saya parah, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, kira keselio biasa, benjol-benjol biasa, makanya diurut-urut ternyata tambah besar, terlambat, lebih banyak yang datang terlambat. Iya. Gejala apa yang harus kita waspadai sehingga harus lebih cepat itu lebih baik datang ke dokter, Dok? Oke. Nah, ini cukup menarik ini pertanyaan yang disampaikan sama Mas Helmi. Jadi sebelum saya menjawab langsung pertanyaannya, saya ingin menyampaikan lagi sebuah temuan dari kami tim muskuloskeletal tumor, ya, di Makassar secara khusus dan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum, bahwa data 2 tahun terakhir yang kami kumpulkan dari 2019 sampai 2020, kita temukan ada 106 yang kita layani kasus tumor ganas di Makassar plus rujukan-rujukan di seluruh Sulawesi Selatan. Dari 106 kasus tumor tulang itu ditemukan ada 60 kasus yang kita anggap ditelantarkan. Ditelantarkan itu artinya lebih dari 3 bulan baru ke dokter. Ke dokter itu datang sudah dengan tumor yang istilahnya mungkin orang awam sudah pecah, sudah berdarah-darah, atau dia datang dengan tumor yang sudah berpindah ke organ lain. Jadi kita bisa bayangkan lebih dari 50% kasus yang kita temukan pada 2 tahun terakhir ini adalah kasus tumor tulang ganas yang telah ditelantarkan. Nah, setelah kita menganalisa data-data itu sendiri dalam 2 tahun terakhir ini, kita menemukan satu faktor yang paling berperan dalam terlambatnya masyarakat untuk berobat ke dokter adalah pengetahuan mereka tentang tumor tulang itu sendiri. Oleh karena itu, saya pribadi mewakili dari tim tumor muskuloskeletal di Makassar dan Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih pada
TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, telah mengundang kami hari ini untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan, pentingnya kesadaran apa sih gejala-gejala awal dari tumor tulang itu sendiri, sehingga bisa dipahami dan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan lebih awal. Oke? Jadi tadi pertanyaannya Mas Helmi, apa sih keluhan atau gejala yang perlu kita waspadai pada kasus terutama pada anak-anak yang kita curigai tumor? Yang pertama adalah secara umum dulu. Secara umum adalah nyeri. Jadi nyeri yang bagaimana, Dok? Karena kan anak-anak itu nyerinya kadang misalnya dia bermain terantuk kakinya, dia mengatakan nyeri. Nah, nyerinya ini adalah nyeri tanpa riwayat trauma yang jelas. Jadi dia misalnya mengeluh nyeri pada daerah lututnya, kita tanya, adek tadi ada jatuh kah? Dia bilang ada, tapi jatuhnya cuma jatuh biasa. Nah, atau ada cuman misalnya jatuh dari sepeda. Oke, kita awasi perkembangan nyerinya. Apabila nyerinya itu tidak membaik, itu kita waspadai. Tidak membaik dalam berapa lama, Dok? Tidak membaik dalam seminggu, saya sarankan untuk dibawa ke dokter. Yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah nyerinya itu apabila sudah berlangsung lama, dia frekuensinya akan bertambah. Dan bahkan tambah lama, nyerinya itu karakteristik dia itu mengganggu tidurnya pada malam hari. Oleh karena itu semua pasien yang datang ke saya yang dicurigai tumor tulang, selalu saya bertanya, adik, anak, atau ibu, bagaimana tidurnya kalau malam-malam tuh? Kalau misalnya dia bilang sudah susah, Dok, kadang terbangun, ini sudah kecurigaan satu keganasan yang terjadi yang harus kita khawatirkan pada pasien ini. Oke? Yang kedua yang perlu kita pikirkan keluhannya adalah terjadinya bengkak. Apabila bengkak sudah terjadi, menurut saya ini sudah cukup terlambat. Kenapa? Karena pada tumor tulang apabila bengkak terjadi kita bisa lihat dengan mata, berarti dia sudah keluar dari tulang. Oke? Yang ketiga keluhan yang mungkin paling lebih lambat lagi yang bisa kita temukan adalah kerapuhan tulang yang bisa menyebabkan patah tulang itu sendiri. Dan ini yang artinya kita sangat waspadai. Jangan sampai tumor tulang itu menyebabkan patah tulang, nyeri yang hebat baru datang ke kami. Ini sudah penanganannya sudah cukup sulit, dan juga hasilnya kebanyakan pasien itu cukup menyusahkan bagi pasiennya itu sendiri, ya. Jadi selalu kita wanti-wanti pada pemirsa, pada masyarakat bahwa kewaspadaan, kesadaran berobat untuk tumor tulang itu penting untuk dipahami, terutama juga pada kultur lokal kita. Kebanyakan kasus nyeri tungkai anak-anak itu pilihan pertama dari data kami ada kurang lebih 60% selalu dibawa dulu ke tukang urut atau dukun, ya. Tidak apa-apa ke tukang urut atau dukun, yang penting pesan saya kalau nyerinya tidak membaik segera ke dokter, ya. Jangan berlarut-larut sampai sebulan, 2 bulan, ya. Jadi mungkin cukup kasih waktu seminggu, ya. Namanya tukang urut atau dukun kan itu memang kepercayaan lokal yang tidak bisa kita langsung hilangkan. Tapi demikian ingin saya sampaikan, saya menyampaikan bahwa apabila nyeri yang tidak berhenti walaupun ke tukang urut atau dukun, mohon untuk segera periksakan diri ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Begitu kira-kira, Mas. Jadi nyeri, Dok, ya, nyeri terutama pada malam hari, bengkak sama patah. Betul. Nah, terus dari Mbak Dia, ada yang mau ditanyakan ke Dr. Tejo? Ini, Dok, di setiap anak itu apakah ada gejala yang sama atau beda-beda gejalanya tiap anak, Dok, kira-kira? Iya, kalau namanya anak-anak semua gejalanya sama, yaitu menangis atau rewel, ya. Namanya anak-anak, ya, dia belum bisa berbicara, belum bisa mengungkapkan secara tepat apa sih sebenarnya yang dia rasakan, ya. Jadi pada prinsipnya mungkin secara pengetahuannya ingin saya sampaikan bahwa gejala yang berbeda yang kadang kita hadapi itu karena seberapa cepat pasien dibawa ke kita. Apabila gejala yang atau baru tahap-tahap sangat awal, mungkin yang kita hadapi cuman nyeri. Apabila tahap lebih lanjut, yang tadi saya sampaikan mungkin sudah dibarengi dengan bengkak. Apabila tahap lebih lanjut, yang saya sampaikan mungkin gejalanya sudah tidak bisa berjalan, ya. Dalam hal ini mungkin sudah ada sebagian besar tulangnya itu rusak ataupun patah nih. Jadi apakah gejalanya sama, itu tergantung fase mana
kita dipertemukan pada pasien. Tapi prinsipnya itu anak-anak itu kalau rewel itu harus kita beri perhatian lebih, kita pelajari dan kita kaji apa sebenarnya yang terjadi pada anak-anak itu sendiri. Begitu kira-kira, Bu. Baik, Dok. Itu kan kita kalau tulang itu banyak, Dok. Kalau kita ortopedi itu di ekstremitas atas bawah. Nah, itu pada anak-anak itu di bagian mana dia paling sering, Dok? Di lengan atas, lengan bawah, tangan, atau tungkai atas, tungkai bawah kaki? Di mana dia yang paling sering itu tumbuh tumor, terutama itu yang ganas? Ya, oke. Untuk predileksi kejadian lokasi dari tumor tulang ganas, untuk yang judulnya osteosarkoma, nomor 1 itu yang paling sering kita temukan itu pada daerah tulang sekitar lutut, ya. Sekitar lutut ini bukan di sendi lutut, ya. Sekitar lutut ini artinya di tulang paha, bagian ujung dari tulang paha itu sendiri, ataukah di tulang kering bagian pangkal ini, ya. Ini dua yang kita perlu waspadai, ya. Namun demikian tidak jarang kasus kita temukan pada pangkal dari lengan atas. Yang kedua juga sangat kecil kasus kita temukan pada panggul ataupun pada tulang belikat, ya. Namun karena angka kejadian pada sekitar lutut ini cukup tinggi, ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apabila kita ada kolega, ada keluarga ataupun anak sendiri yang mengalami nyeri daerah lutut, entah di ujung paha ataupun pangkal tulang kering ini, mohon sekali untuk segera diperiksakan ke dokter, ya, karena ini angka yang cukup tinggi untuk kejadian dari tumor tulang osteosarkoma ini. Ada pertanyaan berikut ataupun dari pasien sering bertanya atau kadang mahasiswa didik saya, kenapa di sana sering, Dok? Nah, ini secara literatur penyebabnya kenapa di sana sering belum ada literatur yang bisa memastikan. Namun dari data-data epidemiologi mau di Amerika, mau di Jepang maupun di Indonesia mengatakan bahwa memang daerah sini yang paling sering. Begitu kira-kira, Mas. Gitu. Terus tadi kali ini sebelum mulai acara tuh aku baca-baca itu. Ya. Terus, yang paling sering itu namanya osteosarkoma sama Ewing. Nah, secara saja, Dok, secara umum saja, apa bedanya itu dua itu? Dia apanya, ke lokasinya kah atau umurnya kah? Ya. Jadi kalau osteosarkoma dan Ewing sarkoma memang dua keganasan tulang yang paling sering terjadi pada anak. Kalau kita mau bilang bedanya apa, bedanya memang dari sel dasar penyebab tumor itu sendiri. Pada osteosarkoma ada namanya sel osteoblast. Pada Ewing sarkoma, ya, sel yang dalam sumsum tulang, dalam hal ini ketika dia menjadi tumor ada namanya small round blood cell, ya. Tapi bagi masyarakat artinya untuk istilah-istilah itu mungkin tidak saya sampaikan lebih dalam lagi. Namun ingin saya sampaikan untuk osteosarkoma dan Ewing sarkoma, perbedaan apabila tumornya itu khas atau karakteristik. Osteosarkoma biasanya di ujung, dalam hal ini ujung tulang paha ataupun di pangkal dari tulang kering. Kalau Ewing sarkoma, predileksinya kemungkinan atau sebagian besar itu di tengah-tengah tulang. Misalnya tulang paha, dia itu di tengah sini. Kalau di tengah sini misalnya terjadi benjolan atau bengkak pada anak-anak, pikiran kita yang pertama itu adalah Ewing sarkoma. Begitu pula pada tulang kering. Apabila terjadi bengkak pada misalnya tengah tulang kering, pikiran kita kalau misalnya ini kejadian keganasan pada tulang, maka angka predileksi dari Ewing sarkoma itu cukup signifikan untuk terjadi di daerah sana. Begitu kira-kira, Dok. Oh, baik, Dok. Bagaimana, Mbak Dia, ada lagi tentang anaknya itu? Ini kan keponakan saya, Dok, di sebelah sininya. Ya. Dia agak bengkak. Apa kira-kira itu, Dok? Penyebab apa mungkin, Dok? Penyebab tumor itu apa yang bisa menyebabkan anak itu jadi ada tumor, ada kanker? Nah, ini pertanyaan kira-kira 100% saya selalu ditanyakan. Ketika sudah saya menyampaikan istilahnya kami di rumah sakit inform concern kepada ibu dari pasien bahwa kita menyampaikan kecurigaan tumor pada tulang, selalu ditanya apa penyebabnya, Dok, ya. Secara literatur, secara penelitian, penyebab pasti dari tumor tulang ini sampai detik ini belum ada satu hal pun yang dikatakan ini penyebab pastinya. Namun demikian, yang perlu dipahami adalah ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya tumor tulang itu sendiri. Yang pertama adalah mutasi dari genetik, ya. Mutasi genetik ini terus terang tidak bisa kita hindari, ya.
ada istilahnya mutasi genetik apabila pada pasien yang mengalami sindrom leukemia, itu mutasi genetik yang bisa juga memicu terjadinya osteosarkoma. Yang kedua, faktor-faktor lain yang bisa memicu terjadinya keganasan pada tulang, ada beberapa penyakit yang apabila itu terjadi, maka keganasan pada tulang itu kemungkinan besar bisa ikut terjadi. Yang pertama ada namanya tumor pada mata, retinoblastoma ya. Jadi pada anak-anak yang umur belasan, apabila kita curiga keganasan pada tulang, biasanya kita bertanya apakah ada riwayat memiliki atau kejadian tumor pada mata. Yang berikut ada namanya penyakit Paget ya, penyakit Paget atau Paget disease, tapi itu biasanya nggak kejadian pada orang dewasa. Oke, jadi mungkin ingin saya sampaikan kepada ibu bahwa untuk penyebab itu ya mungkin mau dipastikan apa, tidak bisa kita secara literatur belum ada ininya. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa faktor yang memang bisa memicu. Nah, ada satu lagi yang saya lupa, yaitu faktor risiko apabila terpapar dengan radiasi ya. Jadi beberapa pasien, beberapa kasus apabila dia menjalani suatu pengobatan dengan terapi radiasi, radiasi itu sendiri bisa memicu kejadian dari tumor tulang itu sendiri. Begitu kira-kira Bu ya. Kalau makanan nih Dok, makanan anak-anak kan suka itu belanja-belanja tuh, minta uang di warung, ya. Belanja-belanja, ada itu makanan khusus yang bikin jadian. Nah, untuk makanan ini terus terang bagi saya juga, saya perlu untuk meneliti lebih lanjut ya. Namun demikian, ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa makanan itu dia bukan tergolong sebagai penyebab, tapi sebagai faktor risiko. Pertanyaan berikut pastinya, apa saja Dok jenis-jenis makanan yang menjadi faktor risiko dari kejadian dari tumor tulang itu sendiri? Yang pertama dari literatur mengatakan daging-daging yang dimasak belum matang dengan baik ya. Yang kedua itu goreng-gorengan ya. Yang ketiga itu biasanya kita beli macam sate gitu ya, yang dibakar ya. Namun demikian ada pernah pasien bertanya kepada saya, jadi apa dokter yakin kalau saya tidak makan itu semua saya tidak mengidap tumor tulang? Ya itu juga saya tidak bisa pastikan karena konteksnya itu adalah faktor risiko. Oke? Baik Dok. Begitu kira-kira Mas ya. Siap. Nah itu pertanyaan ini kita tahan dulu. Ada pertanyaan dari audiens. Silakan yang mau bertanya, namanya dan asalnya dari mana. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Cukup menarik pembahasan dokter hari ini. Tadi dokter menjelaskan bahwa kanker tulang yang umumnya terjadi pada anak itu contohnya osteosarkoma. Pertanyaan saya ringkas Dok, osteosarkoma itu sendiri umumnya menyerang tulang pada bagian apa? Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dokter ya. Dari Mbak Sukma dari perawat Rumah Sakit Haji Kamar Operasi. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Sukma. Jadi untuk osteosarkoma itu sendiri dia banyak menyerang pada tulang panjang ya. Jadi secara data tulang panjang dalam hal ini tulang paha ataupun tulang kering. Dan dari tulang panjang itu bagian ujung tulang paha ataupun pangkal tulang kering itu tempat yang paling sering diserang oleh osteosarkoma. Jadi ingin saya sampaikan artinya apabila ada keluhan pada anak-anak di daerah sana tanpa riwayat trauma atau jatuh yang signifikan, mohon untuk segera diperiksakan ke dokter agar supaya deteksi dini kanker tulang itu bisa kita lakukan dan kita berikan penanganan yang lebih awal apabila memang terbukti demikian. Begitu kira-kira. Terima kasih Ibu Sukma ya. Terima kasih Mbak Sukma. Ada pertanyaan lain dari teman-teman audiens? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengapa pada pasien osteosarkoma nyeri sendi atau tulang itu terutama dirasakan pada saat setelah beraktivitas atau di malam hari Dok. Jadi itu saja yang mungkin saya tanyakan hari ini Dok. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setelah beraktivitas atau malam hari dok yang nyerinya tadi? Kenapa itu? Bukan siang ke pagi atau di lain pokoknya itu malam hari yang paling khas pada tumor. Jadi secara perjalanan penyakit osteosarkoma itu adalah keganasan pada tulang. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk nyeri pada fase-fase awal nyerinya itu jarang muncul, sekali-sekali aja. Sejalan dengan waktu berjalan, apabila tidak diterapi maka nyerinya itu frekuensi akan bertambah. Oke? Semakin lama nyerinya itu akan semakin dominan dirasakan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa apabila fase sudah agak lanjut, maka nyerinya itu tidak tergantung pada aktivitas. Biar duduk pun kita rasa nyeri ya. Jadi istilahnya tidak perlu setelah beraktivitas baru terasa nyeri, bahkan tidak beraktivitas pun nyerinya itu sudah bisa kita rasakan. Dan pertanyaan berikut adalah kenapa dia dominan pada malam hari? Ya seperti mungkin kita pahami, saya cuma bisa menganalogikan bahwa pada pagi hari, siang hari, pada fase-fase awal ataupun setelah berlanjut kasus ini, kita melakukan aktivitas ya. Apabila ini anak-anak, maka dia bermain, dia bersosialisasi dengan teman-temannya, maka nyeri pada lokasi itu akan teralihkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Nah pada malam hari tidak ada aktivitas bermain, maka ketika ada stimulus yang mengganggu, yang dia rasa tidak nyaman, dia akan terfokus ke lokasi sana. Semakin terfokus maka nyeri itu akan semakin dominan dirasakan, sehingga anak itu akan mengeluh bahwa nyerinya ini sudah sangat mengganggu pada malam hari, terutama apabila tidur bisa terbangun oleh karena nyeri dari tumor tulang itu sendiri. Begitu kira-kira Pak. Baik, pertanyaan terakhir dari teman-teman audiens, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kondisi seperti apa saja yang membuat pasien tersebut tidak bisa berjalan atau ia pincang atau bagaimana dok? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya kondisi yang seperti apa ya yang membuat itu pasien, dalam hal ini konteksnya adalah anak-anak ya, tidak bisa berjalan. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tiap anak responnya terhadap nyeri itu berbeda-beda. Jangankan anak, orang dewasa pun respon terhadap nyeri itu berbeda-beda ya. Dalam hal ini apabila anak yang irritable, artinya responnya dia sensitif atau tidak nyaman dengan nyeri walaupun nyeri ringan, ya itu pasti sudah sangat mengganggu dia untuk fungsi berjalan ya. Namun apabila pada anak-anak misalnya dia tipe anak, kadang anak yang pendiam ya, dia mengalami kasus ini, apabila nyerinya itu sudah semakin hebat ataupun sudah terjadi pembengkakan yang membuat sendi itu sudah tidak bisa terlipat atau difungsikan secara optimal, maka itu juga bisa mengganggu anak itu untuk fungsi berjalan ya. Terlebih pada misalnya kejadian yang sudah lebih lanjut, misalnya sudah terjadi patah pada tulang, itu pasti sudah tidak akan bisa berjalan. Jadi mungkin itu faktor yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik Dr. Bejo, masih banyak pertanyaannya dok, tapi sebelumnya kita rehat dulu ya. Buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kami di telepon 0811 4660 6600, dan jangan kemana-mana, tetap di sini di acara Rubrik Kesehatan. Ceritaku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Bawa cemburu menghibur saat ku sendiri.
sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang senang. Jauh di mata namun dekat di hati. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana. Saling bicara, pastikan cerita tentang kita yang lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Masih dalam acara rubrik kesehatan ya, di hari ini kita menghadirkan narasumber Dr. Tejo dan juga ada tamu kita Ibu Dia ya. Dan silahkan terbuka kesempatan seluas-luasnya sore hari ini. Anda boleh menelpon kami di 0811 4460 6600. Ya, dan tetap kami ingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, dan buat Anda yang belum vaksin, jangan lupa vaksin guys. Ya, jadi apa namanya? Kita lanjutkan lagi dok, belum ada ya, pertanyaan. Boleh. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya itu biasanya kan kalau orang dokter, kalau orang sakit benjolan dia nggak bisa bergerak. Nah itu bagaimana dok? Apa tips-tipsnya kalau buat pasien itu? Apakah dia harus tetap bergerak seperti biasa atau istirahat atau bagaimana dok? Kalau orang kan kesakitan tumor, nah itu kan biasanya kalau kita baring lebih banyak itu katanya risikonya daripada manfaatnya. Nah pada pasien ini apa yang harus dilakukan oleh pasien itu? Ya, jadi untuk pada kasus tumor tulang ya, jadi apabila nyeri itu sudah membuat pasien tidak nyaman untuk bergerak. Betul dok, ada penelpon. Ayo silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kesehatan. Ya. Cuman ini kan masalah kanker tulang pada anak. Ya. Kalau di luar itu sedikit boleh pada orang dewasa. Pada orang dewasa ya, boleh. Silakan. Ibu dari siapa ini bu? Permisi. Halo. Halo. Ya, dengan ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Rosma di Makassar. Oh, di Makassar. Silakan Bu Rosma. Apa pertanyaannya? Terima kasih dokter. Ini masalah rubrik kesehatan menurut saya sangat bagus sekali ya acara ini, dan paling tidak bisa membantu masyarakat ingin mengetahui secara detail apa itu tulang, mungkin begitu Pak Dokter. Terkait dengan itu saya ibu rumah tangga, terus ini apa namanya, saya pernah jatuh 1 tahun yang lalu,
terus kaki saya tidak bisa saya berjalan bisa, cuman saya pernah sampai 10 bulan saya sholatnya duduk, tidak bisa normal. Nah, yang pernah saya periksa dulu dari dulu pernah periksa, katanya ada keretakan, tapi setelah saya fisioterapi, alhamdulillah sih tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang ini masih ada rasa nyeri sedikit, radang atau ngilu gitu, dokter. Itu di mana ya, dokter? Apakah saya harus fisioterapi lagi atau mengkonsumsi obat khusus untuk mengatasi radang atau nyeri itu? Terima kasih, dokter. Ibu Rosma. Halo. Saya mau tanyakan umurnya, dok. Bagaimana, dok, terlepas dari tumor tulang pada anak ini, keluhannya ibu itu katanya sakit lututnya habis jatuh, sudah 10 tahun. Sudah fisioterapi tapi masih nyeri-nyeri dia rasa. Iya, jadi saya kira untuk nyeri pada lutut ya, untuk kejadiannya sudah 10 tahun. 10 tahun pernah jatuh, ya? Ya, 10 tahun pernah jatuh, ada retak dan sudah menjalani pengobatan, bahkan sudah fisioterapi, dan sekarang masih nyeri kembali. Menurut saya mungkin apakah kasus ini ada hubungan dengan trauma 10 tahun yang lalu? Saya kira hubungannya itu hubungan efek jangka panjang ya. Apabila misalnya traumanya itu memang membuat cedera pada struktur di dalam sendi, maka cedera itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya peradangan atau namanya osteoartritis yang dini pada usia-usia yang lebih awal, dalam hal ini mungkin sekitar 50 tahun ya. Jadi mungkin untuk Ibu Rosma, bila tidak keberatan ya mungkin silahkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk memutuskan apakah kasus yang atau sakit yang dialami oleh Ibu masih boleh misalnya dengan obat, ataukah mau dilanjut fisioterapinya, ataukah butuh penanganan-penanganan lain yang jelas bisa membantu untuk mengurangi nyerinya. Begitu kira-kira, Mas. Baik, dok. Jadi Bu Rosma di rumah ya, mudah-mudahan puas dengan pertanyaannya. Jika ingin lebih lanjut bisa datang konsultasi langsung ke dokter ortopedi yang terdekat di tempat tinggal Ibu Rosma. Nah, buat Anda semua pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya mengenai tumor tulang ya, silahkan. Kanker tulang masih bisa di 0811 4460 6600. Nah, baik, dok, yang tadi, yang lanjut pertanyaan tadi yang sempat terputus itu yang kalau pasien sakit terus dia tidur terus, nah apakah itu baik, dok? Atau harus banyak bergerak? Bagaimana biasanya, dok? Ya, jelas pada kasus apapun ya, tidak disarankan baring dalam waktu yang lama. Jadi bukan cuma tumor tulang, pada kasus-kasus penyakit-penyakit lainnya pun demikian selalu anjuran oleh dokter. Namun demikian ingin saya sampaikan, supaya tidak tidur atau baring dalam waktu yang lama, maka saya sarankan untuk segera periksakan diri ke dokter. Kenapa demikian? Karena untuk mendiagnosis tumor tulang itu bukan hal yang mudah. Kita perlu pemeriksaan dalam hal ini mungkin X-ray, mungkin kita perlu ambil sampel untuk memeriksa selnya jenisnya apa. Setelah itu untuk di Makassar sendiri kami sudah membentuk tim diagnostik Clinical Pathological Conference. Jadi tiap minggu kita selalu merapatkan semua kasus tumor tulang untuk mencapai kesepakatan bersama dengan ahli radiologi maupun ahli patologi yang ada di Makassar, kesepakatan bahwa ini kasus tumor atau bukan. Kalau tumor, dia ganas atau bukan. Jadi itu butuh waktu, butuh proses. Namun demikian saya sampaikan bahwa tidak usah khawatir bahwa ini berlangsung lama. Kami tim di Makassar khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan selalu siap untuk menerima ataupun untuk membantu kelancaran diagnosis maupun pengobatan dari masyarakat. Demikian, Mas. Gitu. Jadi bukan cuma satu bagian saja, dok. Jadi multidisiplin nih, sama antara bagian-bagian semua. Setuju ya. Ya. Bagaimana Mbak Dia? Ya, dok. Ini kan kemarin keluarga sempat bawa ke tukang urut. Ya. Kapan sebaiknya itu dibawa, dok? Kalau untuk ininya, menyerami tukang urutnya, menyerami. Sepertinya, dok. Iya, jadi mungkin untuk kasus kemenakannya Mbak Dia, ya ini ingin saya sampaikan lagi satu hal yang belum kita mungkin sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu ada perubahan dari tumor jinak menjadi tumor ganas ya, walaupun persentasenya cukup kecil. Jadi mungkin kalau keluhannya sudah sejak 5 tahun yang lalu, tapi sekarang misalnya nyerinya ini cukup signifikan, bahkan sudah ke tukang urut, dengan tukang urut pun belum puas, maka mungkin pikiran saya sekarang sebelum ketemu sama adik, mungkin saya pikir
kecurigaan tumor ganas yang memang awalnya jinak itu bisa saja terjadi. Oke. Jadi oleh karena itu mungkin kalau tidak keberatan, ada baiknya segera periksakan ke dokter yang terdekat untuk dia bantu untuk memeriksa adik ya. Begitu kira-kira Ibu Dia. Terima kasih ya. Ada penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ya Pak, dari siapa Pak? Di mana? Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Dari Bapak siapa? Dari Pak Ahmad di Tamalate Tidung. Di Tamalate. Silakan Pak Ahmad, apa pertanyaannya? Oke, makasih banyak. Begini Pak, saya kan sudah lama berobat di klinik Sedetlung. Iya. Sudah 3 bulan, padahal penyakit saya kan sudah 4 tahun. Ini sakit saya, pegal-pegal, kadang rasa ngilu, kadang tidak. Kalau saya jalan capek, umur saya 68 tahun. Di mananya yang Bapak rasa pegal-pegal Pak, capek? Pernah jatuh? Tidak pernah jatuh Pak. 68 tahun, pekerjaannya Bapak apa Pak? Iya namanya buruh kasar tuh, naik turun panjat, naik ganti apa kalau ada yang bocor. Oh jadi apa namanya, pekerja keras Pak ya, sudah terapi selama 3 bulan Pak Di? 3 bulan terapi Pak di Sereano, di klinik saya belum itu. Tidak ada perubahan. Capek, kalau capek Pak tidak bisa jalan. Oh iya. Pegal-pegal semua kaki. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya berobat di saya belum Pak. Ya. Ada nih 4 bulan ke 6 bulan ke berobat, tidak ada perubahan. Saya obat racikan, vitamin C. Baik. Dikasih. Oke, makasih Pak. Baik Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad di Tamalate. Silakan Dr. Tejo. Ini mengenai sakit badan Bede. Katanya sudah 4 bulan di terapi tapi belum ada perubahan. Nah kira-kira masalahnya di mana dan bagaimana cara penanganannya Dok? Iya, dari Pak Ahmad tadi. Pak Ahmad di Tamalate Dok. Mungkin untuk Pak Ahmad yang bisa saya pikirkan dari ceritanya tadi, harus kita memahami bahwa usia itu sangat berpengaruh kepada performa dalam hal ini. Ya mungkin tadi saya dengar ceritanya masih sangat aktif ya, sangat aktif, manjat ke atap rumah Mas ya, perbaiki seng apa semua dan lain-lain semuanya ya. Jadi pada usia yang dalam hal ini di atas 50 tahun, selalu saya menyarankan kepada pasien apabila ada pegal-pegal atau ada nyeri pada daerah persendian, untuk aktivitasnya itu dikompromikan dalam hal ini ya dikurang-kurangi untuk aktivitas yang high impact ya. Apabila pegal-pegalnya itu muncul, biar minum obat sementara mungkin rasa baik, tapi kalau aktivitas dengan high impact itu masih tetap dilanjutkan, maka pegal-pegalnya tidak akan bisa membaik dengan puas. Dalam hal ini recovery time yang kita butuhkan dalam usia yang lanjut begitu, mungkin saya kira butuh istirahat ya. Jadi selain mungkin berobat ke klinik, dalam hal ini klinik Cerebellum yang memfasilitasi untuk pengobatan maupun fisioterapi, saya pikir dari Pak Ahmad tadi untuk bisa sedikit mengatur kinerjanya dalam hal ini, bagaimana kerjanya untuk tidak berlebihan, berikan waktu untuk istirahat, dan yang paling penting adalah selalu budayakan olahraga pagi yang rutin. Dalam hal ini kita membiasakan otot-otot kita dan sendi-sendi kita, dalam hal ini ligamen-ligamen, untuk ter-refresh setiap pagi. Dan kita dengan olahraga pagi kita bisa mendapatkan psikologi yang lebih baik ya. Jadi mungkin selain berobat ke klinik, budayakan olahraga yang rutin dan teratur serta istirahat yang cukup. Itu mungkin pesan singkat dari saya. Terima kasih Mas Helmi. Terima kasih Dok. Ini pertanyaan terakhir ini Dok. Itu kalau tumor ganas pada anak-anak itu paling sering pada anak laki-laki atau anak perempuan Dok? Kalau menurut data yang selama ini sudah dokter kumpulkan. Ya, jadi data yang dikumpulkan memang menunjukkan kebanyakan pada anak laki-laki. Tapi tidak berarti dari ceritanya tumor ini sudah pasti anak laki-laki itu kena ya. Jadi memang secara basic atau dasar pengetahuan, secara sifat dasar dari tumor itu, dia tidak memilih-milih ya. Jadi ada memang beberapa penyakit yang berhubungan dengan kromosom X dan Y, itu memang bisa diturunkan dan bisa kita
hitung atau lacak secara genetiknya bahwa ini akan diturunkan nanti ke anaknya ibu apabila dia perempuan. Namun untuk tumor sendiri dalam hal ini kanker tulang tidak ada hubungan dengan penurunan atau warisan secara genetik demikian. Adapun kenapa banyak pada anak laki-laki, itu saya pribadi belum membaca lebih lanjut karena memang belum ada literatur yang menjelaskan kejadian tersebut. Begitu kira-kira Mas. Baik dok, sebelum kita menutup acara ini, apa closing statement dari dokter untuk semua masyarakat mengenai kanker tulang pada anak? Silakan dok. Terima kasih Mas Helmi. Ya, pada kesempatan kali ini saya pribadi dan juga mewakili tim dokter muskuloskeletal tumor di Makassar maupun Sulawesi Selatan menghimbau kepada masyarakat bahwa selalu kita mencanangkan deteksi dini atau diagnosis dini dari segala macam tumor, termasuk tumor tulang, tumor yang bukan tulang, entah pada organ-organ lain, selalu kita pikirkan adalah deteksi dini ya. Atau dengan kata lain, diperlukannya screening dan juga kepercayaan masyarakat terhadap kami tim dokter baik yang melayani di fasilitas layanan kesehatan yang primer di puskesmas maupun di rumah sakit untuk mempercayakan bahwa sakitnya anak itu bisa kita obati dan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik apabila datang pada fase-fase yang lebih awal. Begitu kira-kira Mas ya. Baik dok. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Pejo, Ibu Mahdia, Mas Rian, teman-teman dari T Project Band, terus teman-teman dari Rumah Sakit Haji, dan buat Anda pemirsa di rumah ya, yang ingin kami sampaikan adalah jika Anda atau keluarga Anda yang Anda sayangi mengalami keluhan apapun, segeralah pergi ke dokter ya, karena beda halnya dengan rumah, tanah, emas, semakin lama disimpan itu semakin mahal. Tapi kalau penyakit tidak seperti itu. Penyakit tambah lama disimpan itu justru malah akan menghasilkan resiko yang lebih besar dan akan merugikan Anda. Jadi sekecil apapun keluhan Anda, segeralah pergi ke dokter. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Dr. Pejo, Mbak Dia, di Project, Mas Rian dan teman-teman dari tim Kamar Operasi RSUD Haji dan segenap kru yang bekerja hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, masih ada acara TVRI Sulawesi Selatan kedepannya ini yaitu media pemersatu bangsa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.